Pemerintah terus memastikan ketersediaan kebutuhan daging selama Ramadan dan jelang Lebaran. Salah satu cara dilakukan adalah dengan mengimpor daging sapi dan kerbau. Bulan Maret ini sebanyak 20.000 ton daging kerbau beku impor asal India akan masuk ke Indonesia. Daging sebanyak itu merupakan tahap awal dari 100.000 ton daging kerbau beku impor yang menjadi bagian dari penugasan untuk Perum Bulog. Sementara itu, guna menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga, pemerintah juga mengimpor daging sapi, salah satunya dari Brasil. Hal ini dilakukan guna menyiasati stok dari Australia yang mulai membatasi ekspor daging sapi ke luar negeri. Lantas bagaimana pemerintah menjamin kualitas daging sapi dan kerbau impor dari luar negeri? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah narasumber yang bergabung. Saya sapa ada Ketua Umum DPP IKAPI, Abdullah Mansuri, dan ahli peternakan Universitas Padjadjaran, Pak Rohadi Thawab. Selamat malam Pak Abdullah, Pak Rohadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Pak Abdullah, ini mungkin Anda punya data dari IKAPI. Ini kalau kami pantau secara dari beberapa titik ya, tim di lapangan melihat sudah naik, sekarang sudah kenaikan harganya di atas 5.000 hingga 10.000 rupiah untuk daging di beberapa tempat. Ini kan menjadi sebuah kaset lama yang diulang-ulang, jangan sampai kemudian ya setiap kali Ramadan menuju Lebaran ya seperti ini terjadi. Apa yang seharusnya dilakukan dan saat ini dilakukan di momentum kayak gini, kayak seperti ini, Pak Abdullah? Ya, pertama Mbak, bahwa saya harus akui Ramadan ini tidak hanya daging, tapi hampir semua komoditas seperti cabai-cabean, cabai rawit merah sudah 90.000, beras juga sampai sekarang tidak kunjung selesai, termasuk daging juga konsumen menjerit karena harganya sudah di atas 145.000. Bahkan ada yang 150.000. Memang ini persoalan yang selalu terjadi di Ramadan, menjelang Ramadan dan pasca Ramadan soal daging. Dan ini memang kami harus akui solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah itu tidak dapat menyelesaikan persoalan. Salah satunya adalah impor kerbau dan daging dari Brazil. Kenapa tidak menyelesaikan persoalan, Pak? Ya, faktanya harganya masih tinggi. Ini kan persoalan yang harus diruntut dari hulu sampai hilir ya. Ini persoalan yang tidak instan kalau impor selesai, tidak begitu. Tetapi juga harus melakukan pendekatan banyak hal, harus berkomunikasi dengan banyak hal, dan harus menjaga ritme distribusi yang rantainya yang cukup panjang sehingga memang harganya memang tidak bisa dihindari untuk tinggi. Pak Abdullah, apakah Anda ingin mengatakan bahwa ketersediaan stok bukan merupakan salah satunya cara untuk bisa menjaga atau menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan stok? Apalagi menurut Anda yang perlu dilakukan selain impor? Ya, salah satunya itu memang saya harus akui Mbak bahwa desain pangan kita itu memang tidak sebaik yang kita harapkan secara bersama-sama ya. Bagaimana keterlibatan peternak lokal, bagaimana proses dari peternak atau feedlotter ke RPH ke pasar, ini juga harus mendapatkan proses diskusi yang cukup baik ya, sehingga tidak hanya berpandangan bahwa kalau stoknya ada, impor ada, maka ini akan beres. Tidak sekedar itu, karena masyarakat kita ini juga maunya yang segar-segar, yang baru dipotong, itu yang justru diminati oleh masyarakat kita. Dan banyak faktor lain yang memang yang menjadi persoalan ya Mbak. Pak Rohadi, selama ini tidak bisakah kemudian tadi seperti dikatakan Pak Abdullah kemudian diatur secara lebih baik, manajemen secara lebih baik antara memanfaatkan peternak-peternak dalam negeri yang kita harapkan juga kualitasnya bisa bersaing di pasar sehingga kita atau kami ini konsumen dari daging juga bisa menjatuhkan pilihan untuk daging dari para peternak di dalam negeri tidak kalah bersaing dengan dari luar negeri. Terima kasih Bu Mbak. Jadi gini, persoalan ini adalah persoalan supply demand daging sapi yang rutin terjadi setiap saat. Persoalan kembali kepada ketersediaan di dalam negeri yang menurut saya ketidakkonsistenan pemerintah di dalam menjalankan program-programnya serta
ketidakakuratan data yang menyebabkan ini semua terjadi dan Ya. berulang setiap saat. Pak Rohadi, pemerintah yang Anda maksud siapa? Kementerian mana? Kementerian Departemen Pertanian, contohnya yang Kementerian paling Pertanian. konkret yang selalu saya ditanya adalah bahwa Direktorat Jenderal Peternakan atau Kementerian Pertanian sudah membuat roadmap. Di dalam roadmap itu bahwa tahun 2045 Indonesia akan menjadi lumbung ternak Asia. Dengan catatan atau katakanlah asumsi yang dibuatnya itu adalah menyediakan sapi dan melakukan import sapi indukan sebanyak 3,5 juta ekor selama 10 tahun. Artinya setiap tahun 350.000 ekor kalau dihitung 10 tahun terakhir ini. Tapi apa yang terjadi? Semua komitmen yang dibuat itu tidak dipenuhi. Jadi artinya pemerintah tidak serius di dalam menghadapi ini. Kenapa? Karena masalah anggaran yang tidak tersedia. Jadi yang diimpor oleh pemerintah selama ini, katakanlah mungkin hanya 10.000 per tahun, masih jauh panggang daripada apinya. Ini persoalan kita sesungguhnya. Jadi ketersediaan untuk menyediakan sapi di dalam negeri, kita tidak bisa berbuat banyak sepanjang pemerintah sendiri tidak konsisten terhadap program-program yang dibuatnya sendiri. Saya kira itu yang paling pokok. Yang kedua adalah data sendiri. Data ini selalu tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Kita katakan bahwa misalnya penghitungan dari demand itu banyak asumsi yang digunakan. Ada yang menggunakan asumsinya adalah protein hewani yang dikonsumsi manusia, ada yang menggunakan bahwa jumlah ternak yang dipotong, ada yang menggunakan pangsa belanja. Nah, ini berbeda-beda. Demikian juga supply-nya. Supply-nya pun hitungannya berbeda-beda. Oh, Sehingga ini sekali lagi saya tegaskan lagi, ini hitungan dari siapa? Kementerian Pertanian kah? Semuanya juga bermuara di Kementerian Pertanian, sehingga pada saat Pak Suswono menjadi Menteri Pertanian itu diucapkan sendiri oleh beliau bahwa swasembada itu salah hitung. Artinya data pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang dianalisisnya. Nah, itulah penyebab-penyebab yang selama ini mungkin perubahan-perubahan terhadap penghitungan itu tidak akurat. Sehingga ada Ketua Umum PPSKI dulu mengadakan somasi kepada Ombudsman untuk menyesuaikan data itu dengan data yang sesungguhnya, yang real gitu. Oke. Kalau untuk bisa mendapatkan data yang real sehingga kemudian ada akurasi di situ, jangan sampai kemudian demand-nya ternyata sangat tinggi sementara asumsinya pasokannya aman gitu ya, sehingga kemudian menjadi reaktif mendatangkan pasokan dari berbagai negara. Memulai dari mana Pak Rohadi? Kalau memang kita mau memperbaiki akurasi data. Era sekarang era digital. Dengan sistem chip yang diterapkan pada sapi, semua sapi yang ada di Indonesia seperti yang dilakukan oleh teman-teman di luar negeri, itu akan akurat ada berapa ekor sapi setiap kelahiran. Jadi pasanglah tanda penandaan yang sekarang pun sedang dilakukan oleh pemerintah, sudah mulai dilakukan. Ya mudah-mudahan dengan sekarang mulai penandaan ini pada saat PMK sekarang ini dilakukan, itu menjadi awal dari keakuratan data kita. Untuk persediaan sapi, sehingga suplai sapi yang sesungguhnya itu ada berapa ekor atau ada berapa ton itu menjadi lebih akurat dibandingkan dengan saat ini. Semua hitungannya itu menurut beberapa kawan menganalisisnya itu sangat tidak akurat. Sangat tidak akurat. Ini mirip betul dengan kalau pemirsa masih ingat, ini soal beras juga dan kaitannya dengan Kementerian Pertanian juga. Ini juga yang terjadi di pangan-pangan lain, Pak Rohadi ya, termasuk juga daging ya ternyata. Betul. Oke. Betul. Ini masalah data lagi-lagi. Singkat saja Pak Rohadi karena waktu kita sudah habis. Bagaimana memutus mata rantai jangan sampai setiap Saban mau mau Ramadan, jelang Ramadan seperti ini, kemudian mau Lebaran, selalu naik. Itu sepertinya masyarakat diminta atau dibuat tidak punya pilihan ya, terima saja harganya harus naik. Mulai dari mana kita mengurai benang kusutnya? Singkat saja ya Pak Rohadi ya. Oke, benang kusut yang pertama saya kira harus disadarkan konsumen, karena pada tahun ini konsumen itu dirugikan, produsen artinya peternak pun dirugikan. Konsumen dirugikan harga yang seharusnya di bawah 100.000 atas masukannya sapi-sapi impor dari pemerintah, toh mendekati sapi lokal harganya. Jadi artinya di atas 100.000, 110 atau 120.000. Sementara peternak lokal tidak bisa beranjak naik harganya, menyebabkan dia juga dirugikan. Oleh sebab itu transparansi sistem katakanlah supply chain atau rantai pasok ini harus dibuka. Ya.
Ini membuka mata kita semua. Ada persoalan paling mendasar soal data yang tadi Anda sebutkan, Pak Rohadi. Kita berharap bisa ngobrol lebih panjang untuk tahu soal ini karena ada persoalan beras, ada persoalan daging hari-hari ini yang kemudian juga ternyata muaranya adalah data. Setiap tahun harga bahan pokok itu selalu naik kecuali di tahun 2017, 2018 dan 2019. Tapi beberapa tahun ini selalu naik dan itu kami dibuat tidak punya pilihan. Pak Abdullah, terima kasih, Ketua Umum DPP IKP. Kemudian ada Pak Rohadi juga sudah bergabung bersama kami, ahli peternakan dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih buat Anda berdua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton kami. Selamat berakhir pekan. Kita jumpa lagi Senin ya. Saya Christian Grich. Sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.